Hai teman-teman Prop to Go Api, welcome back to Lelang Cesi dan Cuan Podcast. Podcast kali ini selalu sama aku, Amelia Marda dan Bapak Franciscus. Teman-teman Prop to Go, terima kasih banyak yang udah nonton episode 1 dan episode 2. Karena banyak banget tuh pasti dagingnya ya kan, dari mulai perkenalan Prop to Go Api, investasi lelang, terus juga kita kasih tips nih buat teman-teman Prop to Go gimana caranya dapetin cuan juga. Jadi sebelum mulai investasi, kemarin kita udah bahas juga gimana cara dapetin cuan. Nah, kita akan kupas lagi lebih dalam untuk episode 3 ya Pak ya. Kita belajar lagi tentang investasi lelang ataupun investasi Cesi itu sendiri. Ya teman-teman Prop to Go, kemarin kan udah diajarin nih dapetin cuannya gimana. Ketika udah dapet cuan, udah ada peluangnya, kita belajar investasi langsung. Ya, oke, kita langsung aja. Gimana Bapak kabarnya? Baik. Baik, kita langsung aja masuk ke investasi dari lelang itu sendiri ya Pak ya. Kemarin kan udah sedikit banyaknya udah di-spill sama teman-teman Prop to Go Api yang ada di YouTube, Instagram, ataupun yang ada di Facebook itu sendiri. Tapi nih Pak, kira-kira ya Pak ya, kalau investasi itu lebih enak di lelang, lebih menguntungkan di lelang atau di Cesi? Kemarin kan udah spill sedikit nih di Cesi, ntar kita kupas lagi ya secara dalam. Ya, ini menarik ya teman-teman ya. Karena lelang dan Cesi ini sebenarnya kalau secara listing jumlahnya itu masih lebih banyak lelang. Okay. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat ada peluang untuk masuk investasi lelang, ya sudah ambil aja gitu ya. Hitung-hitungannya kan pasti udah ada juga. Oh ternyata harganya, biayanya dan sebagainya lalu di-compare dengan harga pasarnya. Ini ternyata tebel banget nih jaraknya nih. Nah udah teman-teman ambil. Karena kalau enggak ya belum tentu ada lagi. Karena kan beda dengan listingan primary misalkan yang memang dalam satu klaster banyak gitu ya. Atau misalkan kalau secondary nih ada banyak yang harganya mirip-mirip di sana. Nah kalau lelang itu kan sebenarnya kan terbatas. Jadi belum tentu bisa dapat lagi itu ya lelang. Nah tapi kalau misalkan di-compare dengan Cesi memang secara listing jumlahnya lebih sedikit. Ibarat kata kalau kreditur atau bank gitu ya, ketika dia memberikan listing lelang, listing Cesi, itu secara quantity Cesi pasti nilainya lebih sedikit. Maksudnya jumlahnya nggak sebanyak lelang. Jadi kalau memang bisa teman-teman dapetin Cesinya, bagus. Tinggal nanti di-compare aja. Mana yang kira-kira lebih profit. Biasanya kalau di Prop to Go Api, listingannya itu sudah terbagi. Mana yang bisa di Cesi, mana yang memang penawarannya lelang. Jadi nggak ada yang namanya listingan ini kalau di lelang berapa, kalau di Cesi berapa, nggak gitu. Jadi masing-masing punya listingannya masing-masing. Tapi kalau misalnya di Prop to Go itu nih Pak, harga di lelang jauh lebih murah atau Cesi jauh lebih murah? Oke. Menarik. Kalau misalkan ada Cesinya, pasti Cesinya lebih murah. Gitu. Kalau ada Cesinya? Karena sebenarnya gini, kalau secara umumnya ada yang nilai lelang bisa lebih murah dari Cesi. Jadi semuanya sebenarnya tergantung. Cuman kalau di Prop to Go Api itu udah lebih simpel. Kalau teman-teman ngelihat listingan Cesi, berarti Cesinya lebih murah. Atau dengan kata lain ya, kita juga nggak mungkin kita tawarin satu barang ini mau di lelang atau mau di Cesi, nggak. Kita pasti kasihnya cuma satu. Ini barang yang Cesi gitu. Ini barang yang lelang. Gitu. Oke Pak. Terus nih ya Pak, kira-kira nih Pak, di Prop to Go Api itu, dari tadi kan kita ngomongin lelang nih. Ya. Jenis ada berapa jenis lelang? Misalnya lelang rumah kah, apartemen, terus juga ada lelang apalagi tanah. Tapi Prop to Go lebih spesifik kemana Pak? Oke. Kita itu paling banyak landed sih ya. Jadi rumah, ruko, pabrik, gudang, hotel. Kalau kayak apartemen, kios, sebenarnya juga bisa dilelang juga. Cuman itu kita paling minim. Kita bahkan nggak terlalu fokus ke sana. Karena bisa dibilang sebenarnya kalau pasarannya itu masih lebih hot itu yang bukan ke atas ya, yang masih ke samping lah. Ya ruko, tanah, kafling gitu. Hotel termasuk, pabrik. Hotel juga termasuk di Prop to Go? Termasuk. Tapi kalau untuk apartemen itu mungkin jarang ya Pak? Ada tapi kita nggak fokus ke sana. Kita nggak ambil listingan itu. Oke. Nah Pak, kira-kira nih ya, kemarin juga aku udah sempet, kalau misalnya teman-teman Prop to Go nonton episode 1 atau nggak salah yang tentang lelang, kita juga bahas dan menggarisbawahi kalau di Prop to Go Api itu bukan si penyelenggara lelang. Betul. Tapi KPKNL. Betul. Nah, aku masih belum paham nih Pak. KPKNL itu kan penyelenggara lelang. Nah, mereka yang boleh melelang hak tanggungan.
Nah itu maksudnya gimana Pak? Hak tanggungan tuh maksudnya gimana? Oke, sebenarnya bukan melelang hak tanggungan, tetapi lelangan yang asalnya ada hak tanggungannya. Oke. Ya kan, karena ingat ada perjanjian kredit, jadi ada agunan dulu ya. Oke. Orang mau pinjam kredit, lalu ada perjanjian kredit, lalu ada hak tanggungan. Nah, hak tanggungan ini melekat kepada sertifikat yang diagunkan. Entah itu sertifikat rumah, ruko, atau apapun gitu ya. Nah, yang masang hak tanggungan itu adalah BPN dong, Badan Pertahanan Nasional. Oke. Nah, kemudian hak tanggungan ini berarti ada istilah pemegang dan pemberi. Pemegang hak tanggungan dan pemberi hak tanggungan, atau terbalik lah gitu ya. Nah, pemberi hak tanggungan ini adalah debitur yang minjem uang. Oke. Kalau kreditur disebutnya pemegang hak tanggungan. Nah, atas dasar hak tanggungan itu, maka jika terjadi wan prestasi bisa dilelang sesuai dengan undang-undang. Harus dilelang. Nah, maka penyelenggaranya yang ditunjuk oleh negara itu adalah KPKNL. Hanya KPKNL yang boleh atau yang bisa melakukan lelang aset yang ada hak tanggungannya. Jadi kalau hak tanggungan itu sama dengan si debiturnya ya Pak ya. Kayak dia harus nyiapin kayak apa ya? Perjanjian atau apa sih namanya tuh Pak kalau misalnya nih kita mau minjem rumah, mau minjem uang, kredit, jaminannya harus ada jaminannya, itu masuknya jadi ke hak tanggungan juga. Maksudnya ya, jadi ketika saya mau pinjam uang karena untuk urusan bisnis misalkan, kan bank kan pasti agunannya apa? Agunannya sertifikat. Jaminannya apa gitu ya kan? Ya. Nah, agunan sertifikat ini kemudian nggak sekedar saya bawa sertifikat ke Amel nih, Mel, saya pasti bayar kok, ini pegang aja sertifikat saya. Apakah cuma dipegangin aja? Enggak. Dipasangkan namanya hak tanggungan, diceplok-plok gitu. Jadi berstatus, jadi ada status tambahan di dalam sertifikat itu yang melekat pada sertifikat itu. Nah, yang bisa memberikan status itu hanya Badan Pertahanan Nasional, BPN. Nah, kalau untuk proses lelang itu sendiri gimana Pak? Gimana tuh Pak? Siapa aja yang ikut serta dalam proses lelang? Sebagai peserta nih? Ya. Sebenarnya semua orang boleh ikutan, asal setor deposit dulu, setor jaminan untuk ikut. Jadi kita hanya boleh bidding kalau kita setor deposit untuk mengikuti suatu lelang aset tertentu yang memang diselenggarakan oleh KPKNL. Nah, cuman balik lagi, Prop Tugu Api platform yang memberikan satu service kepada teman-teman yang mau ikutan lelang dengan lebih mudah, dengan lebih nyaman, dengan lebih aman, nggak ribet, nggak ada potensi ribut lah ibarat kata gitu ya. Karena apa? Karena Prop Tugu Api yang ngejagain mulai dari awal sampai saat bidding, sampai setelah menang untuk bantuin balik nama di BPN dan juga untuk bantu ngurusin pengosongan. Itu kan karena gini, balik lagi nih kan, kalau kita judulnya investasi, orang-orang kelas menengah ke atas yang memang kalau investasi tuh ya duitnya banyak lah gitu, nggak berseri gitu ya. Nah, kan butuh banget servis gitu ya. Kalau misalkan beli murah tapi banyak yang harus dia urus sendiri, belum tentu dia mau. Dan itu emang ribet banget ya Pak. Kalau misalnya, ya kan misalnya dapat harga murah nih Pak, tapi yaudah pengosongan misalnya dari kalian sendiri, nah itu kan sama aja. Iya, gampangnya gini lah, namanya orang pengusaha gitu ya, dia sibuk dong. Biasanya dia punya tim. Yaudah, tim dia yang turun bantuin gitu kan. Untuk kesana kemari mungkin supir atau apa gitu kan, staffnya, mungkin asisten pribadinya. Nah, fungsi timnya kan itu. Sama, Prop Tugu Api sebenarnya menjadi asistennya dia, menjadi timnya dia untuk beresin itu semua dari awal. Untuk mempermudah. Betul, untuk mulai dari pemilihan dong, mana barang yang bagus, kan gitu ya, yang murah dan lain sebagainya. Mulai dari situ. Lalu proses yang tadi ini menarik. Kalau kita ikutan lelang di luaran, as is ya, yang umum. Nah ini apa nih? Ntar dulu nih. Kata Bapak udah masuk lelang as is. Boleh gak Pak? Kasih tahu sedikit dulu dasarnya apa itu lelang as is. Jadi kita bisa compare perbandingannya. Jadi penyelenggara nggak akan berubah. Tetap KPKNL. Iya. Nah, sebutan lelang as is itu sebenarnya lelang apa adanya sih. Lelang apa adanya. Nah, kenapa disebut apa adanya? Karena bank sebagai atau kreditur yang memiliki hak tanggungan yang kemudian melelang itu. Jadi kreditur ini kan nggak selalu bank ya. Kita kalau udah ambil CC juga jadi kreditur dong. Iya. Ya kan? Nah, ketika kita melelang sebenarnya secara prinsip lelang apa adanya. Lelang apa adanya itu adalah yaudah rumahnya seperti itu, bangunannya seperti itu, tanahnya seperti itu gitu kan. Itu satu. Yang kedua,
ya semoga menang gitu ya. Bidding kan? Oke, Ya kan adu harga dong sama peserta lain jika memang ada peserta lain gitu. Kemudian juga bicaranya tentang pengosongan. Jadi setelah menang lelang, ya si pemenang lelang ini akan mengurus sendiri untuk proses balik nama di BPN. Kemudian juga ya pengosongan, misalkan rumah itu masih terhuni, ya kan oleh siapa ya, bisa oleh pihak ketiga atau debitur ya, kita nggak tahu gitu ya. Nah maka proses pengosongan itu sendiri ya pemenang lelang yang urus sendiri. Makanya disebut lelang apa adanya. Atau lelang as is. As is. Terus Pak, perbedaannya sama lelang Prop to Go itu apa? Oke, jadi sekali lagi penyelenggaranya tetap KPKNL. Yap. Prop to Go ini sebenarnya platform yang ngebantuin si buyer ini pertama-tama dalam menemukan aset lelang yang murah yang bagus. Oke. Sampai kemudian ketika dia cocok, ya kan, maka harga yang kita tawarkan dari Prop to Go API itu sudah mencangkup apa saja sih? Nah, Iya, apa aja? yang pertama adalah meningkatkan potensi menang lelang. Ini paling penting sebelum kita bicara pengosongan. Meningkatkan potensi menang Meningkatkan lelang. potensi menang lelang, ya kan? Oke. Kita tadi di lelang as is, orang itu bisa menang, bisa iya kalau dia bidding lebih tinggi kan gitu. Ya kan? Tapi kan yang mau bidding lebih tinggi bukan dia doang. Yang punya uang bukan dia aja. Orang lain juga ada. Peserta lain juga bisa bidding. Sama-sama orang kaya, sama-sama Bruce Wayne. Sama-sama investor besar. Ya kan? Nah, jadi kan 50-50 dong lelang as is. Kalau ditanya seberapa besar potensi saya menang kalau ikut lelang as is? Oke, ini Jawabannya- lelang as is nih ya. As is ya. Jawabannya berapa? Ya 50%. Ya Bener berarti nggak fix dong untuk menang lelang, gimana Iya. tuh? Nah gini, jadi kita jangan pakai kata fix dulu, kita Oke. lihat probability-nya dulu. Oke. Karena sama-sama adu bidding, maka potensinya 50% menang. Nggak bisa lebih. Ya kan? Kalau nggak kalah ya menang kan. Untuk bisa mengkonstruksi agar menang berarti kan perlu strategi. Ya Yap. strategi cuma satu, adu harga aja, bidding aja udah. Adu panco ibarat kata kan Iya. gitu kan. Ribet dong Pak kalau kayak gitu, sama aja ntar orang jadi malas beli lelang gak sih Pak? Nah, makanya ada orang yang pernah datang bayar ke kita, terus dia cerita, saya 3 kali lelang, 3 kali kalah. Gitu. Iya, jadi malas, jadi kapok loh Pak. Ya, itulah makanya Prop to Go API datang kan. Iya. Untuk apa? Untuk memberikan, pertama servisnya Prop to Go API itu adalah meningkatkan potensi menang lelang itu dulu. Berarti berapa nih kalau takaran persen? Kalau tadi kan Oke. is kan 50-50. Iya. Kalau Prop to Go berapa? Kita bisa bilang 90-95%. Oh. Ya, dan nanti kita bisa kasih lihat nih, atau kita mau kasih lihat sekarang? Kasih lihat sekarang aja Kasih lihat biar sekarang. gak usah terlalu banyak. Ini deh Pak, Iya. kita materi pengen tahu aja nih aku coba. Nah, Di sini kita ini lihat. ada portofolio transaksi Prop to Go API 2024 gitu ya. Kita lihat beberapa transaksi lelangnya, mungkin langsung next. Nah, ini contohnya ya, ada lelang tanah dan bangunan model rumah gitu ya. Di Jalan Sepat, Kota Jakarta Selatan, Pasar Minggu. Luas tanahnya 278, luas bangunan 311. Harga deal sudah termasuk pengosongan 2,56 dengan harga pasar di range 5 sampai 6 M. Ini harga deal itu maksudnya Harga dari buyer kepada Prop to Go API sudah include pengosongan. udah include pengosongan. Jadi pengosongan kita nggak perlu ribet-ribet lagi ya. Betul, dan nggak pusing soal bidding. Oke. Jadi nggak ada istilahnya si buyer itu, saya nanti mesti ngebidding gimana, berapa, gimana supaya menang. Itu sudah strategi sudah diaturin sama Prop to Go API. Dan kita menang lelang ya, menang lelang, ada satu peserta lain, kita menang. Oh, Gitu. Pak, emang kalau misalnya ini contohnya dari sini nih Pak, harga biddingnya itu awalnya berapa? Dari misalnya nih, Prop to Go kan nggak perlu pusing-pusing untuk Betul. harga biddingnya. Betul, betul. Nah, kira-kira dari harga deal 2,56 sama aja kayak harga bidding kah atau gimana? Oh enggak, Aku nggak beda. ngerti. Jadi sebenarnya memang ada yang namanya limit lelang. Oke. Limit lelang. Pasti jadi gini, karena Prop to Go API kan jual paket ya. Jual paket itu ibarat kata tadi, satu, bagaimana meningkatkan potensi menang lelang itu dulu. Iya. Yang kedua, ya pada saat dia menang balik nama udah kita yang bantuin deh, dia nggak usah keluar biaya lagi, tapi ya paling ada biaya di BPN kan. Oke. Nah kemudian yang paling penting berikutnya adalah pengosongan. Itu pengosongan juga nggak murah juga. Oke. Nah jadi udah all in semua di sini, kecuali pajak ya. Kalau Oke. pembeli kan tetap harus bayar pajak. Berarti di Prop to Go itu jasanya udah komplit lah ya Udah komplit, semuanya. udah komplit. Termasuk pengosongan. Betul. Nah, dengan demikian pembeli rumah atau investor rumah yang dulu biasanya beli di primary ataupun secondary yang taunya, oke, nawarin berapa harganya sekian. Oke, berarti saya dapat apa aja? Dapatnya ini gitu. Nah, jadi
lebih mudah kan, lebih nyaman gitu loh. Dia tinggal hitung-hitungan. Amel sebagai investor tinggal hitung, oke, Prop Tugu nawarin 2,56 udah include pengosongan. Oke, di situ harga pasaran berapa ya? Kan kira-kira gitu. Tapi ini jauh banget loh Pak. Aku harga pasar 6M, tapi harga dealnya 2,56. Iya. Untungnya banyak ya, Iya, Say? betul. Untungnya banyak ya. Harga pasar kita kurangin deh, ngomong aja 5,5 atau 5M deh, masih juga. Masih untung Masih untung banyak. lebih banyak banget Iya kan? dong. Nah, itulah makanya kenapa disebut harganya murah banget. Jadi buat investasi juga bagus. Anggaplah dia udah menang nih ya, dia udah beli, dia udah menang, kemudian dia mau jual lagi nih 3,5 M deh misalkan. Masih cuan. Nah. Enak banget ya kalau ngomongin uang ber-MM gini ya. Kesannya kayak gampang gitu, 4M, 5M beli gitu ya. Oke. Nah, kita coba lihat yang lain contohnya, contoh yang lain. Coba next. Oke, next lagi kita cari yang, nah ini dia, ini seru. Jadi ada ruko gandeng di deket Sumarekon Mall Serpong, cuman 5 menit. Ini yang dua ini yang sejajar ini Pak. Pokoknya gandeng Berdua, dua nih. Saya juga dua ruko agak nih, lupa. dua Ya, ruko gandeng. Itu namanya Ruko Neo Arcade. Kalau kita cari sekarang di Google gitu ya, cari jual ruko Neo Arcade. Itu satu ruko itu harga kisaran mulai dari 3M lebih sampai 3,5. Ya kalau di total 3,5 kali 2 6M bisa sampai 7M. Ya kan? Kita 4,6M dapat 2 ruko gandeng. Jadi kanan kiri gandeng. Wow, bisa murah gitu ya guys ya. 2,3. Maksudnya lebih jauh dari harga pasar. Iya, dan ini sudah termasuk pengosongan dan pembeli kita nggak pusing soal bidding. Dan perhatikan status menang lelang ada 4 peserta lelang lainnya. Berarti yang ikut lelang 4. Berapa Iya. sih Pak kalau kayak gini? Ini kan dari sini kan tertulis 4 peserta Iya, nih. anggap aja 4 bareng kita deh. Oke. Atau 4 include kita. Artinya kita mengalahkan 3-4 orang gitu loh. Prop peserta Tugu lain. Api. Cukup Prop Tugu Api. Iya kan? Ini harga pasarnya 8M loh ini, tapi dapat 4,6. Dia Dijual lagi kalau misalkan mau jual cepat taruh aja di 5,5M gandeng. Wah, masih cuan. ya kan? Cuan Chessy dan lelang. Ini contoh dan sebenarnya masih banyak lagi, cuman kita nggak perlu buka dulu semuanya. Nanti kita bisa kasih lihat lagi. Nah, tadi kan kita sempat nge-compare Chessy sama lelang. Nah, kalau di sini ada contoh untuk Chessy itu sendiri gak boleh di apa nanti aja. Iya, kita bahas mungkin dari sisi chassis-nya mungkin boleh ya. Oh, oke. bahas Kita dari sisi oke. chassis-nya Dari dulu. Chessy itu sendiri nih, Pak ya. Iya, kan kalau nggak salah ada pertanyaan juga tuh kemarin tuh di YouTube ya. Iya nih, di YouTube ini dari siapa ya? Aku bacain ya. Dari Mbak Indira, lebih menguntungkan investasi di lelang atau Chessy? Tadi kan udah terjawab, ya kan Pak. Terus ada lagi, kenapa properti masuk lelang? Kenapa Chessy yang membedakan itu udah juga? Udah dua doang. Iya. Jadi sebenarnya mungkin saya tambahin gini deh. Oke. Kalau kita punya uang udah pasti dong. Buat invest harus ada uangnya dulu. Cuan. Nah, kalau kita bisa masuk Chessy, ambil Chessy deh. Sebenarnya ada satu kelebihan Chessy yang nggak dimiliki lelang. Apa itu Pak? Abis Chessy memang menuju lelang ya. Tapi kalau kita transaksi lelang, itu kan kita langsung bayar pajak Oke. sebagai pembeli. Nah, kalau Chessy kebetulan bukan objek pajak. Jadi kita ya entar dulu kan beli Chessy nih. Maksudnya bukan objek pajak gimana Pak? Maaf. Karena nggak ngerti. piutang. Oke. Oh iya. Ya. Nah, jadi ketika kita beli Chessy kita belum bayar pajak karena memang bukan objek pajak. Nah, tapi Oke. nanti ketika transaksi jadi ada keuntungan baru bayar pajak. Oke. Ya, itu sebenarnya kelebihan. Maksudnya kan Oke. kadang-kadang kan pajak dianggap sebagai biaya. Nah, ya udah beli Chessy-nya dulu, tahan-tahan nanti baru transaksi. Itu juga bisa. Oke. Nih Pak, tadi kan kita juga udah sempat ngomongin lelang as is dan juga di lelang Prop Tugu Api itu sendiri. Beberapa keunggulannya nggak perlu ribet-ribet lagi, segala macam udah terima beres. Betul. Termasuk pengosongan juga. Ya. Nah, mungkin untuk pengosongan kita akan bahas di next episode karena itu mungkin lumayan banyak ya Pak ya untuk pengosongan. Ya, rencananya kita mau panggil juga pengacara yang Banyak banget. pengalaman ya di pengosongan dan memang itu tim pengosongan kami juga. Jadi biar seru kan, nggak cuma saya aja gitu ya. Iya. Jadi nanti kita bisa dengerin langsung seperti apa. Mungkin kita bisa podcast bertiga juga gitu ya. Iya. Tapi paling nggak yang bisa saya spill dikit nih Amel dan teman-teman soal pengosongan yang kadang-kadang menjadi salah satu ketakutan daripada orang-orang yang belum pernah beli lelang. Karena apa? Kenapa dia takut? Karena dia mungkin buka YouTube, buka TikTok, tapi nggak ada referensi yang objektif. Iya. Ya kan? Sehingga yang kayak waktu di episode 1, oh jangan beli lelang karena bermasalah. Nah, itu karena iya, Pak. sengketa, padahal bukan itu. Padahal kreditnya yang macet. Iya, Ya itu kan? membuka pikiran aku. Nah, tadi juga betul. aku sempat kepikiran juga nih Pak, Oke. yang soal pengosongan. Ternyata ada permasalahan juga di pengosongan kalau lelang SIS itu ya udah pengosongan dari dia sendiri gitu kan, dilepas gitu aja. Kalau Prop Tugu kan enggak. Kira-kira resikonya apa aja sih Pak kalau kita beli lelang gitu Pak?
Oke, kalau beli lelang as is nih. Kalau Iya. beli lelang as is ya tentu resikonya semua harus diurus sendiri. Oke. Makanya apa adanya kan. Iya. Gitu. Nah, kalau sama Prop to Go API karena kita sudah include, ini kita ngomongin paket lelangnya ya, udah include, maka kita yang akan bantu teman-teman sebagai pemenang lelang untuk mengurusi pengosongannya Oke. atas nama si pemenang lelang. Gitu. Kita yang ngurusin. Jadi ibarat kata gini, teman-teman mungkin nggak punya tim di luaran sana dong. Saya nggak ada tim nih Pak. Mau beli lelang harga murah nih, saya tertarik. Tapi kalau saya nggak ada tim, saya takut juga gitu ya. Nah, ya udah Prop to Go API jadi timnya teman-teman, jadi asistennya teman-teman untuk beresin itu sampai belakang. Digandeng nih. Digandeng. Ya, Kita jadi- yang bantu ngerjain sesuai dengan prosedur pengosongannya. Nah, tapi yang penting sekarang gini, publik perlu tahu bahwa pengosongan itu adalah hak pemenang lelang. Ini yang bukan, jadi pengosongan itu bukan gambling. Itu Pengosong. di apa ya? Diatur undang-undang sebagai hak dari pemenang lelang. Kita cuman klaim hak kita, tapi ada prosedurnya. Oke. Nah, prosedur ini yang seringkali orang-orang awam, satu nggak punya waktu, dua harus mulai dari mana, sehingga takut waktunya membengkak atau biayanya bengkak karena coba-coba, Iya. ya kan? Gitu. Iya. Tapi Pak nih ya, kalau misalkan nih belum ada yang belum pernah beli lelang, otomatis dia kan kayak yang aku bilang kemarin episode 1, ini kayak worth it gak sih di kita beli lelang, ribet gak sih kayak gitu-gitu kan. Maksudnya banyak ketakutan yang muncul gitu di pikiran Oke, gitu kan oke. Pak. Kira-kira ada tips gak sih untuk yang baru mau ikut investasi lelang atau beli rumah atau ruko lelang itu sendiri? Oke, menarik. Jadi tentu ada ya. Jadi teman-teman kalau kita mau beli lelang, sebenarnya bukan lelang aja sih. Ada istilahnya kalau kita mau masuk dunia investasi, janganlah kita masuk sebelum kita paham. Nah, Ya kan? Karena memasuki sesuatu yang tidak kita pahami itu resikonya sangat besar. Tetapi ketika kita sudah tahu, sudah paham, maka berarti kita mengelola resiko itu dengan lebih baik. Nah, sama. Tipsnya adalah pertama kalau kita mau beli lelang itu tujuannya untuk investasi misalkan, atau memang untuk mau dipakai sendiri, tapi karena memang harganya murah alasannya, dan memang ada nilai investasinya. Nah, maka apa yang harus dipersiapkan ya? Pertama adalah budget nomor 1. Ya kan? Ini cash loh, nggak bisa KPR, nggak bisa kita kredit. Ya bisa sih, kredit di mertua bisa. Iya dong. kredit mertua ya cicilan ke mertua bayar dong, ribet lagi. Ya kita Saya pinjam gitu ya. konflik lagi nanti. Tapi istilahnya kita nggak boleh, kita nggak bisa kredit lah. Itu harus cash. Oke. Itu budget nomor 1. Aku baru tahu Pak, kalau lelang itu harus cash. Maaf ya teman-teman Gen Z. Ya, jadi nomor 1 budget, ya kan. Jadi dihitung dan biasanya kalau di Protogo kita sudah memberikan estimasi. Ya, kalau lelangnya udah sama kita paket pengosongan udah all in, kecuali pajaknya masing-masing dan pajak itu juga ada kok 5%, 2%, 1,2% gitu ya. BPATB, BEA lelang, PPN lelang dan juga tunggakan lainnya juga ada. Itu biasanya kita estimasi. Tapi itu nggak lebih dari 10%. Dan umum kalau kita jual beli secondary nih, AJB sama siapinnya kurang lebih 10%, sama gitu. Nah, kemudian kita pahami bahwa membeli lelang itu durasi, butuh waktu. Kan gini, murah sih, ya kan? Kan murah. Investasinya bagus, gitu kan? Berarti ada kompensasi dong. Gampangnya gini deh. Kita beli sama developer, bagus nih di pinggir pantai, mau ada proyek baru, Bali misalkan. Oke. Ya kan, semua berbondong-bondong, ayo beli, mumpung masih kloter pertama, murah, kan gitu. Kompensasinya apa? Waktu. Harus nunggu dong, nunggu dibangun. Bersedia nggak? Oh, dengan semua privilege ataupun fitur yang dia udah kasih tahu bakal ada begini. Dia bersedia nunggu. Kan gitu. Kompensasinya adalah waktu. Sama. Kita lihat tadi contohnya udah kan, gapnya berapa tuh dari 4,6 ke sekian, dari harga berapa M ke sekian M. Ya udah, kalau cuma nunggunya setahun mah sebentar. Ya untung ya Pak, dari 3 terus ke 8 gitu. Iya, karena kan kita berpikir begini, semua investasi memerlukan waktu. Kita beli hari ini emas, nggak bisa besok langsung dapat 20%. Berarti sebagus-bagusnya investasi lelang nggak sih Pak? Maksudnya gap waktunya tuh Ya, iya ya. kesimpulan yang bagus. Iya kan, maksudnya kalau misalnya kita investasi emas nih, kita harus tunggu beberapa lama lagi. Terus nunggu, belum tentu pas di tahun 2025 ini emas naik tiba-tiba jelek terus kita nggak jadi jual juga. Misalnya kita jual butuh gitu kan. Makanya ada istilah gini, high risk high return, low risk low
return. Nah itu gimana Nah, Chelsea kan? Masuknya Lelang ke dan Chelsea sebenarnya masuk kategori low risk high return. Jadi resiko rendah, returnnya atau profitnya tinggi. Nah itu bisa tolong dijabarkan Pak untuk Oke. Chelsea. Kita Kenapa? masuk Chelsea nih coba nih Oke. Pak. Kenapa bisa low risk high return? Iya. Jadi itu kan sebenarnya istilah yang umum di investasi ya. Kalau kita memang mau return, Ya. contoh gini, deposito deh cuman 4%, 5% setahun. Flat, aman gitu kan. Ini resiko paling rendah, keuntungan juga paling rendah. Iya, Gitu kan. iya. Tapi kalau kita pengen yang 15% nih. Nah, mulai masuk ke wilayah yang berbahaya tuh. Udah mulai ada Artinya tantangan. akan ada fluktuasi harga. Kayak misalkan orang bilang emas aman, long term iya. Long term iya. Tapi kalau misalkan kita bilang saya mau emas dalam seminggu untungnya plus, nggak usah ngomong berapanya deh, ngomongnya plus aja. Oke. Dalam seminggu belum tentu plus, bisa juga minus. Emang emas nggak bisa turun harganya, bisa juga loh. Iya, gak ada yang tahu Bisa kan. Ya? terkoreksi loh gitu ya kan. Jadi instrumen investasi yang memang ada fluktuasi harganya, bisa naik bisa turun harganya, dinamis tergantung pasar, itu kita sebutnya high risk. Oke. Ya kan. Nah, low risk yang cenderung stabil. Nah, kenapa sekarang kita bicara contoh CSI deh atau lelang gitu ya, yang memang tadi harganya bawah banget gitu ya. Ya. Kita sebutnya low risk kenapa? Pertama dari sisi harga. Kalau kita beli rumah, kalau kita mau investasi, kita memikirkan potensi nilai tumbuh. Iya. Atau kalau secondary kita belinya, saya maunya yang BU yang diskonnya berapa persen. Berarti kita beli di harga bawah. Iya. Nah, lelang CSI kita belinya di harga bawah nih, Amel, di bawah. Sedangkan harga pasar adanya di atas. Oke. Berarti dalam prinsip investasi, beli bawah, jual atas. Ikutin kan? harga pasar yang gitu di- kan? ya, untungnya Nah, lebih gede. kita udah tahu harga pasarnya berapa, kita belinya di berapa. Dan yang menarik adalah ketika kita beli di harga bawah, harga pasarnya stay di situ kan. Malah cenderung naik kan. Iya, iya, Jadi iya. nggak ada yang namanya istilahnya fluktuasi harga. Tinggal kita atur aja kayak tadi, belinya berapa, mau jualnya berapa. Ya nggak usah jual harga pasar deh. Diskonin lagi, tapi kita belinya di bawah, jualnya di sini. Harga pasarnya segini. Iya tadi belinya 3M, harga pasar 8M. Kalau misalnya tahun ini kita mau jual juga 4M masih untung. Nah, betul. Untung 1M dari mana saya itu 1M dapatnya. Betul, betul. Nah, apalagi Chelsea. Di mana Chelsea bukan cuman jual asetnya bisa, bukan hanya bisa jual aset, tapi juga bisa dapat pelunasan. Gimana tuh Pak? Ya, yang tadi sebagai kreditur cesor kita punya 3 hak kan. Pertama, Ah. menagih dapat pelunasan, Ya. dan yang kedua lelang, ketiga adalah Chelsea lagi. Oke, ini kalau misalnya dikulik-kulik masih banyak banget di pertanyaan-pertanyaannya Pak. Tapi kayaknya durasinya udah ini ya, udah hampir 27 menit. Jadi kayaknya tidak. Kok cepet banget sih? Iya ya, padahal aku tadi baru ngekulik beberapa pertanyaan doang. Kayak kalau bahas lelang sama Chelsea itu nggak cukup deh Pak kalau untuk satu episode. Nggak Iya cukup kan? ya? Berepisode-episode next lagi. Makanya dari episode sekarang juga, padahal kita bahas lelang itu dari episode awal ya Pak ya. Betul. Spillnya dari episode awal, episode 2 juga kita ngebahas lelang sedikit, episode 3 juga masih bahas lelang karena memang wah, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab sama teman-teman sama Bapak Franciscus nih untuk teman-teman Prop Tugu Api. Jadi teman-teman Prop Tugu Api, kalau misalkan memang teman-teman masih banyak yang bingung lagi, aku selalu saranin untuk tanya aja di kolom komentar, karena tenang aja kalau walaupun episode ini kita bahas lelang, terus episode nextnya kita bahas Chelsea, nggak apa-apa kalau teman-teman mau nanya untuk Chelsea atau mau pertanyaan lain, nggak apa-apa, tanya aja di kolom komentar, nanti kita akan bantu jawab. Kayak tadi teman-teman Prop Tugo yang udah nanya, kita kan jawab di sini atau di episode sebelumnya, atau kita akan jawab di episode berikutnya. Oke, kita ke pertanyaan terakhir kali ya Pak ya. Kita ke pertanyaan terakhir. Tadi kan ada resiko lelang udah disebutin semua tuh Pak. Resiko lelang udah. Nah, kira-kira resiko lelang itu sendiri lebih besarkah daripada resiko dari secondary? Oke, ini menarik ya. Mudah-mudahan bisa 5 menit beres. Ya juga ya. Gak apa-apa. Iya. Pertanyaan terakhir. Jadi gini teman-teman, buat teman-teman yang masih berpikir bahwa saya mau yang pasti-pasti aja sehingga tutup mata sama lelang sama Chelsea, waduh, Anda melewatkan sesuatu peluang yang sangat besar. Oke. Ya kan? Padahal kalau kita bicara resiko, primary juga ada resiko, secondary juga ada resiko. Oke. Kita kemarin ya banyak berita dia udah AJB, dia udah SHM, tapi kemudian kena usir juga. Itu kan secondary itu. Bahkan mungkin diawali kalau nggak salah ada developernya, ya kan? Primary gitu loh, ya kan? Jadi kita nggak bicara merek atau apa. Artinya kita buka mata ya bahwa setiap hal pasti mengandung resiko.
Nah, Yap. yang terpenting bukan menghindari resiko, tapi mengelola resiko itu. Kita harus tahu. Contoh balik lagi ke apa nih? CC apa lelang? Lelang. Lelang, oke. Ya. Nah, lelang seburuk-buruknya, batal lelang, kalah lelang, uang kembali. Kembali ya. Yang pertama. Yap. Kedua, durasi 1 tahun paling lama udah bisa kosong, ya kan? Iya. Ketiga, jangan lupa pemenang lelang itu adalah pihak yang dianggap beritikat baik oleh undang-undang. Justru kita berjasa karena apa? Membantu recovery kredit dari bank yang macet itu loh. Supaya terjadi yang namanya perputaran kredit, Ya. penyaluran kembali ke masyarakat agar ekonominya bergerak. Kita berjasa. Gitu. Nah, masalah gugat menggugat kita bahas di next episode ya. Oh, iya. Karena itu menarik dan panjang gitu ya. Oke, begitu juga Chessy sama. Jadi kalau misalkan ada teman-teman bertanya, saya beli lelang, saya beli Chessy, tapi saya takut digugat. Simple jawabannya. Sebutkan satu aja kesalahan teman-teman kalau beli lelang ataupun kalau beli Chessy sehingga takut digugat. Apa sih memang salahnya? Salahnya apa emang? Nggak ada salahnya. Karena ada hukumnya semuanya ya. Iya, justru itu mekanisme yang dibuat oleh negara. Kita boleh beli Chessy, kita boleh beli lelang. Tinggal pertanyaannya sekarang, ya kalau Prop Tugu Api platform yang membantu, I mempermudah. see. Menjembatani. Iya, sama kayak misalkan kita beli reksadana saham atau apapun itu, kalau nggak ada platformnya kita juga bingung nih, mau beli di mana. Nah sekarang udah ada. Nah, Prop Tugu poinnya Api. itu gitu loh. Oke, sudah jelas kan teman-teman. Jadi kalau misalkan aku juga ngebuka pikiran aku sih jujur. Aku pas pertama-tama kayak kalau misalkan nih anak-anak Gen Z sekarang kan kayak wis pada beli rumah baru gitu kan untuk investasi ke depannya. Cuman pas aku belajar lelang dari Prop Tugu, oh oke, ternyata lebih cuan ya guys ya. Kita beli rumah lelang di Prop Tugu Api dengan harganya misalkan kayak tadi 3M, harga pasarnya 6M ya itu cuan juga ya guys ya. Pokoknya teman-teman Prop Tugu kalau misalnya ada yang mau ditanyain bisa langsung di kolom komentar. Kita tutup episode 3 kali ini cukup sampai di sini aja. Pokoknya pantengin terus tiap minggunya podcast kita karena pasti banyak banget dagingnya. Akan ada terus hal-hal baru lagi yang kita pelajarin di dunia properti ataupun investasi. Pokoknya aku Amelia Marda sebagai host pamit undur diri dulu dan juga Bapak Franciscus juga. Sampai ketemu di next episode di Lelang, Chessy dan Cuan Podcast. Bye.